Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Siti Nur Ayani dengan NPM 112111133 dari instansi Universitas Teknologi Digital kelas H1 Manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan yang merupakan penugasan dari ujian tengah semester. Namun sebelum itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dini Uluwiyah MPD selaku dosen pengampu Pendidikan Agama Islam 4. Untuk itu kita saksikan video selanjutnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Pengertian Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan memiliki dua makna, yakni ma'rifat artinya mengenal dan insan artinya manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, Ma'rifatul Insan adalah mengenal dirinya sendiri. Sedangkan secara istilah, Ma'rifatul Insan merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Ma'rifatul Insan terbagi menjadi empat. Yang pertama itu ada Ta'rif al-Insan yang artinya pengenalan manusia. Yang kedua Hakikatul Insan yang artinya hakikat manusia. Yang ketiga Takatul Insan yang artinya potensi manusia. Dan yang terakhir ini Nafsul Insan atau jiwa manusia. Yang pertama ini ada Ta'rif al-Insan. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Asal penciptanya. Dilihat dari asal penciptanya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena manusia setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Yang pertama tanah, sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat 2, yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya atau yang dia sendirilah mengetahuinya, kemudian kamu masih ragu-ragu. Dan yang kedua ini ada ruh, yang telah dijelaskan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9, yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh atau ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Adapun unsur manusia terbagi menjadi tiga, yaitu kalbu atau hati, akal, dan jasad. Kalbu atau hati ini pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, kalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberikan dampak besar terhadap jasad seseorang. Sedangkan secara hakikiyah, kalbu adalah sebuah organ yang bersifat sir atau tidak terwujud. Namun ketika seseorang tersebut melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeraskan kolbu. Yang kedua, akal. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun kauliyah. Yang ketiga, jasad. Jasad itu bentuknya dapat terlihat, yaitu kayak ini kita, ini tuh nantinya kalau kita gak bernyawa, ini nanti kita disebutnya jasad. Selanjutnya, yaitu amanah manusia. Amanah manusia terbagi menjadi dua, amanah al-ibadah dan amanah al-khalafah. Amanah al-ibadah atau ibadah, dalam kehidupannya di dunia ini manusia diberikan tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dimana jika mereka menjalankan ibadahnya, mereka mendapatkan pahala, dan jika meninggalkan ibadah, mereka akan mendapatkan siksaan. Yang kedua, amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Kenapa ada al-khalafah? Dijadikannya khalifah di muka bumi, maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengolah bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala. Kemudian ada balasan. Dari kedua amanat tersebut ada hari pembalasan atau az-zazalah. Bagi mereka yang melakukan amal kebajikan akan mendapatkan pahala yang setimpal. Begitupun sebaliknya, jika mereka tidak melakukan amal kebajikan, mereka akan mendapatkan siksaan yang setimpal pula. Sesuai dengan Quran surat At-Tin ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Yang artinya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Materi yang kedua ini yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia.
Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama, makhluk, kedua dimuliakan, ketiga dibebani, keempat bebas memilih, dan 5 balasan. Kita sebagai makhluk, ciptaan Allah SWT itu merupakan ala fitrah atau di atas fitrah, lemah, bodoh, fakir. Kemudian dimuliakan oleh Allah dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan dan ditundukkannya alam kepadanya. Kemudian dibebani atau diberi amanah untuk ibadah dan khilafah. Kemudian bebas memilih nih, bebas memilih di sini manusia adalah makhluk yang muhayyarun atau diberi pilihan Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Dan kemudian yang terakhir ini ada balasan. Jadi setiap perbuatan pasti ada balasan baik buruknya yang kita lakukan. Materi selanjutnya yaitu taqatul insan, potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk yang paling sempurna dengan kemampuannya. Maka dari itu, Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, rohani, dan akal. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Seperti pada dalil di surat Al-Muluk ayat 23 yang artinya, katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Adapun al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Dari al-mas'uliyah atau tanggung jawab itu manusia mempunyai 2 sifat ini, yaitu al-amanah sama al-khianat. Al-amanah, sikap amanah merupakan suatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan baik dalam berdagang, dan pada hal sosial lainnya. Mereka yang memiliki sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah atau kepemimpinan. Adapun al-khianat, bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Na'udzubillahi min dalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina seperti kal an'am bagaikan binatang ternak, kal kalbi bagaikan anjing, kal kedi seperti monyet, dan binatang lainnya. Materi yang keempat ini yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab, yaitu nafsul anfus atau nupusan. Dapat diartikan sebagai roh atau nyawa dari seseorang dan kehendak atau keinginan hati yang kuat. Secara istilah, nafsul adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan dorongan-dorongan untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kehidupan secara rohani maupun jasmani. Ada 3 tingkatan nafsu manusia. Yang pertama itu nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah yaitu nafsu yang telah mencapai ketenangan, nafsu yang dapat dikendalikan oleh akal yang sehat. Dan yang kedua ini nafsu lawamah, yaitu nafsu yang sudah menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya, namun masih banyak terpeleset dalam perbuatan maksiat sehingga membuatnya selalu menyesali diri sendiri. Dan yang terakhir nafsu amarah, yaitu nafsu yang selalu mendorong manusia kepada keburukan atau kemaksiatan. Nah, jadi kita termasuk manusia yang punya nafsu yang mana nih? Jangan sampai kita mempunyai nafsu amarah. Kalau nafsu amarah di sini tuh kadang susah ya untuk dibalikinnya lagi gitu. Nah, yang paling baik itu adalah nafsu mutmainah. Sudah otomatis nafsu mutmainah itu mereka akan diampuni segala dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jiwa? Menurut pandangan Islam, jiwa adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan. Sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia.
Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs, merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak, sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Dan yang terakhir ini, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditekannya ketika ia tertidur. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Thanks for watching, bye bye.